Baik, saya akan lanjutkan kuliahnya dengan bab 3 dan saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya sekarang. Jadi sampulnya masih sama. Nah, setelah saya melihat kembali daftar isi di buku ini, ketika mau melihat di bab 3 ada apa aja, saya jadi berpikir karena semula kita nggak berencana pakai buku edisi 4 ya, tapi setelah kita sepakati kita pakai edisi 4, rencana kuliah ini harus kita ubah sedikit ya. Hutang 1 jamnya masih eh, akan dibayar nanti, tapi tetap saya harus mengubah karena pembahasan fungsi terukur dan integral Lebesgue dalam buku edisi 4 ini dipisahkan. Dan fungsi terukur Lebesgue-nya sendiri cukup panjang juga gitu ya. Apalagi integralnya nanti. Jadi perubahannya di sini ujian pertama nanti di minggu ke-8 dan itu kita putuskan sekarang aja itu daring ya. Biar Andi lega juga. Yang pertama ini udah pasti daring aja ya. Tapi yang kedua kita masih rencanakan luring ya. Jadi diinstruksikannya seperti itu gitu ya oleh wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi ini ada pergeseran materi sedikit. Jadi yang teorema dasar kalkulus tadinya di minggu ke-8 ini pindah ke minggu ke-9. Mudah-mudahan kemudian nanti ini tidak berubah lagi. Kalau ada perubahan lagi ya kita ubah aja. Nggak apa-apa, rencana tuh fleksibel. Ruang banahnya jadi sekali aja ini ya. Jadi saya akan menyingkat materi atau bab tentang ruang banah itu. Kemudian yang lainnya kurang lebih sama, hanya perubahan judul di bab, bukan di bab, di materi minggu ke-15. Gitu. Sebetulnya itu bukan menyingkat dua materi ini gitu. Sebetulnya di buku baru mungkin tersebar dalam dua subbab ya, dan saya kira penamaan subbabnya untuk yang terakhir lebih cocok ukuran Lebesgue pada ruang Euclid Rn. Jadi itu rencananya ya. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan bab 3 tentang fungsi terukur dan ini rujukannya bab 3 halaman 54 sampai 67. Dan di bab 3 ini ada 3 subbab. Fungsi terukur itu apa? Itu yang pertama dibahas terlebih dahulu, kemudian selanjutnya nanti ada limit titik demi titik dan aproksimasi sederhana. Kemudian ada 3 prinsip Littlewood, teorema Egorov dan teorema Lucid. Jadi kita akan bahas ini 1 jam ke depan. Oke? Baik. Nah, fungsi yang akan dibahas pada bab ini merupakan fungsi yang bernilai real diperluas. Ya, ingat apa artinya bilangan real diperluas. Jadi tah hingga itu termasuk di sini ya. Ini plus dan minus tah hingga termasuk gitu ya. Itu pakai warna merah dan kata termasuk mudah-mudahan itu U ya. Nah, kemudian kita harus mengingat juga bahwa suatu sifat dikatakan berlaku hampir di mana-mana. Tadi sudah ketemu sifat yang berlaku hampir di mana-mana disingkat HDM pada suatu himpunan E apabila sifat tersebut berlaku pada E kecuali pada suatu himpunan berukuran 0 gitu ya. Nah, kita akan mendefinisikan fungsi terukur itu apa, dan untuk itu kita punya proposisi 1 ini yang menyatakan bahwa 4 pernyataan berikut. Yang pertama menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real C, himpunan X dengan nilai Fx lebih besar daripada C
merupakan himpunan yang terukur. Oh ya, di sini F-nya adalah fungsi dengan domain E dan E-nya di sini terukur, gitu ya. Nah, yang kedua mirip tetapi sekarang lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga juga mirip tetapi lebih kecil. Tadi lebih besar gitu ya. Yang keempat lebih kecil atau sama dengan. Di sini C-nya bilangan real. Nah, lalu ada satu pernyataan ekstra. Setiap pernyataan di atas, ya karena 4-4-nya ekuivalen, jadi yang mana aja gitu ya. Mengakibatkan bahwa untuk setiap bilangan real diperluas, jadi termasuk tak terhingga, himpunan ini merupakan himpunan yang terukur. Jadi sebetulnya masing-masing himpunan ini Anda bisa membacanya sebagai prapeta ya. Jadi himpunan ini tuh prapeta dari apa? Dari C tahingga gitu ya. Gitu. Dari interval C, tahingga. Nah, kalau di sini ini prapeta punya notasi seperti itu. Dari himpunan singleton C. Nah, kalau di buku ini prapeta dari C saja gitu. Jadi C itu bilangan, saya mencoba konsisten, prapeta itu prapeta dari himpunan gitu. Jadi prapeta dari himpunan singleton C gitu ya. Nah, buktinya 1 dan 4 itu saling komplement, demikian juga 2 dan 3. Jadi untuk ekuivalensi 1 sampai dengan 4, kita cukup membuktikan ekuivalensi 1 dan 2. Jadi begitu 1 kita tahu terukur, maka 4 juga terukur gitu ya, karena komplement dari himpunan terukur kan, sifat aljabar himpunan ya. Oke, jadi kita akan membuktikan ekuivalensi 1 dan 2, tapi ini juga tidak terlalu sulit, makanya ini dibahas sebagai proposisi pertama di bab 3 ini bukan proposisi yang terlalu sulit. Kalau kita tuliskan di sini, kuncinya adalah bahwa himpunan X di E dengan Fx lebih besar atau sama dengan C, itu bisa dinyatakan sebagai irisan dari himpunan X di E, di mana Fx lebih besar dari C min 1/K. Jadi mundur sedikit gitu ya. Dan K-nya di sini dari 1 sampai dengan 4 terhingga. Ya, kalau Anda bayangkan garis vertikal itu C di situ, C min 1/K di sini, di bawahnya. Jadi bayangkan ini ditarik ke atas gitu ya. Ini interval buka, prapetanya ada di situ, tapi K-nya menuju tak terhingga atau ya irisan ya untuk setiap K. Jadi hasilnya kan semua yang lebih besar daripada C atau sama dengan C kan gitu ya. Sama dengan C-nya akan selalu ikut. Jadi ya kuncinya itu tinggal disusun aja kalimatnya gitu ya. Jadi ini akan terukur karena dia akan terukur karena masing-masing ini terukur untuk setiap K ya. Jadi 1 mengakibatkan 2. Jelas ya? Mei mengikuti? Mengikuti, Pak. Nah, yang kedua sebaliknya, kita bisa menyatakan himpunan X dengan nilai Fx lebih besar daripada C sebagai gabungan dari himpunan X dengan Fx
lebih besar atau sama dengan C plus sekarang. Ya. Kalau gabungan kan atau gitu ya. Jadi ilustrasinya ya kalau ini C, kalau lebih besar daripada C, ya pastinya lebih besar atau sama dengan C plus seperka untuk suatu, bukan untuk setiap. Ya, gitu. Ini saya gambar yang C ke atas aja. Jadi kalau X diambil di situ, maaf, Y diambil di situ, ya pasti Y lebih besar atau sama dengan C plus seperka untuk suatu kan. Oke, jadi sama kesimpulannya ini akan terukur ya, karena masing-masing ini terukur untuk setiap K. Nah, yang kelima, kalau kita punya satu berlaku gitu ya. Akibatnya 2 sampai 4 juga berlaku ya. 2, 3, dan 4 juga berlaku. Nah, kasus kalau C-nya anggota R, jadi C bukan tak terhingga atau minus tak terhingga. Di sini himpunan X anggota E di mana Fx sama dengan C bisa dengan mudah kita nyatakan sebagai himpunan X di mana Fx lebih kecil atau sama dengan C dan diiriskan dengan himpunan X di mana Fx lebih besar atau sama dengan C gitu ya. Dan dua-duanya itu terukur ya. Jadi terukur ya. Karena 1 sampai 4 berlaku. Kalau C-nya tak terhingga, kalau Fx, kalau C tak terhingga, himpunan ini itu bisa kita nyatakan sebagai irisan dari semua X di E dengan Fx lebih besar dari K gitu. Jadi kalau C-nya minus tak terhingga ya Anda bisa ini sendiri ya. Silahkan lanjutkan Ada pertanyaan? Jelas ya ini ya? Oke. Nah, definisi fungsi terukur adalah sebagai berikut. Jadi fungsi bernilai real diperluas dengan domain E dikatakan terukur Lebek atau singkatnya terukur saja apabila E-nya sendiri terukur dan memenuhi pernyataan 1, 2, 3 dan atau 4 gitu ya. Salah satu di antara 4, tapi begitu salah satu dipenuhi ya 4-4-nya dipenuhi ya. Jadi yang mana yang lebih mudah dilihat aja. Begitu, tergantung F-nya gitu ya. Pada proposisi 1 itu tadi. Nah, berikutnya kita punya beberapa proposisi ataupun teorema nanti terkait fungsi terukur. Yang pertama, kalau kita punya fungsi dengan domain himpunan terukur, maka keterukuran fungsi itu bisa kita periksa melalui kriteria ini. Kita periksa apakah untuk setiap himpunan buka O, prapetanya, yakni himpunan ini terukur, gitu ya.
Jadi ini mirip dengan memeriksa kekontinuan. Kalau kekontinuan, eh, apakah prapetanya buka gitu ya. Kalau ini sekarang, apakah prapetanya terukur gitu ya. Nah, ke bukti ke kiri jelas, ini jika dan hanya jika, jadi ke kiri dan ke kanan ya. Ke kiri itu kalau untuk setiap himpunan buka, prapetanya um, merupakan himpunan terukur, maka fungsi itu terukur. Kenapa ini jelas, Farel? Karena berdasarkan definisi fungsi terukur yang di atas ya Pak. Ya, gimana persisnya? Hmm. Bahwa peta dari himpunan buka itu juga himpunan buka ya Pak. Ya, tapi definisi terukur kan apa gitu loh. Aduh, ini mudah sekali. Ah, ada ditanya yang begini, jangan terkesima ya. Balik lagi tadi. Kita mau ngeceknya mana gitu loh. Yang mana? Di antara 1 dan 4 itu mana yang mau Anda cek? Yang mudah ya yang satu aja. Yang satu itu menyatakan apa sih? Eh, Prapeta dari. Nah, kalau Anda menuliskannya sebagai prapeta, himpunan X anggota E di mana Fx lebih besar daripada C itu kan itu prapeta. Kan tadi saya udah gambar. Prapeta dari interval zeta hingga gitu loh. Ya kan? Iya enggak? Iya Pak. Iya. Nah, kalau kita tahu ini kan yang kanan itu kita sebut ki ya. Jadi P jika dan hanya jika ki. Yang kanan itu ki. Jadi ki-nya berbunyi untuk setiap himpunan buka O prapetanya terukur gitu kan. Nah, sekarang interval zeta hingga kan buka apa enggak gitu kan. Kan ini merupakan himpunan buka kan? Gitu. Dan menurut sifat satu, maaf, menurut ki karena dia buka, maka ini terukur kan? Gitu. Ya kan? Oh, iya Pak, jelas Pak. Jadi kita tahu ki, lalu kita mau periksa F terukur apa tidak, pakai kriteria satu, gitu kan? Jadi menurut hipotesis, jadi coret-coret deh. Menurut hipotesis, ini terukur karena ini buka, gitu kan? Dan ini berlaku untuk setiap C, gitu kan? C bilangan real. Jadi satu berlaku kan gitu ya. Yang artinya F terukur kan. Kan kalau satu berlaku itu F terukur. Begitu. Mei, Andi, Ya, jelas, Pak. Ya, Kak. setelah ditulis jelas. Kadang begitu ya, Anda harus harus hati-hati kalau buku juga bilang jelas gitu ya. Anda harus tetap uraikan. Oke. Ini saya akan hapus lagi karena saya udah menyiapkan kalimat-kalimat selanjutnya. Oke. Nah, yang ke kanan diketahui F terukur. Lalu kita akan buktikan pernyataan di kanan ya untuk setiap himpunan buka dan seterusnya. Berarti kita ambil himpunan buka. Ya, kita ambil himpunan buka. Nah, lagi-lagi atau ini yang tadi saya tanyakan sebetulnya tadi saya salah eh, apa memancing Farel untuk menjawab bukti yang ke kiri itu. Himpunan buka itu apa gitu ya.
Yang ke kiri itu nggak perlu sampai karakterisasi himpunan buka itu gitu ya. Cukup selang cetak hingga gitu ya yang diperhatikan. Nah, kalau yang ke kanan memang kita perlu himpunan buka itu apa gitu ya. Himpunan buka itu, maaf, himpunan buka itu bisa kita tuliskan sebagai gabungan interval-interval yang saling lepas gitu ya, Feral ya. Jadi ini dapat dituliskan sebagai gabungan ini interval IK gitu ya, dengan IK buka untuk setiap K dan saling lepas. Jadi IK beririsan dengan tidak beririsan dengan IL gitu ya, untuk K yang berbeda dengan L. Gitu. Nah, lalu untuk setiap K, ini mohon maaf saya pakai notasi untuk setiap. IK ini bisa kita tuliskan sebagai minta hingga sampai dengan BK iris AK tahiga gitu ya. IK-nya sama dengan AK, BK lah gitu ya. Dan ini kita sebutlah himpunan BK di iris AK gitu ya. Tentunya dengan AK lebih kecil daripada BK. Ya. Jelas ini? Anda bisa membayangkan visualisasinya pada garis bilangan real? Saya ditinggal tidur nih kayaknya. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya prapeta dari BK dan prapeta dari AK ini terukur. Ini menurut siapa? Menurut hipotesis. Ya, jadi proposisi 1 itu tadi yang kayak gini itu prapetanya itu kan sama aja dengan X di E, di mana Fx anggota AK itu sama aja dengan Fx lebih besar daripada AK gitu ya, prapetanya ya. Oh iya, Pak. Nah, gitu. Jadi hati-hati membaca dan mengaitkan satu kalimat dengan kalimat yang sudah Anda ketahui ya. Jadi Anda melihat simbol, tapi kalau mendengar kalimat, Anda harus tahu bahwa kalimat itu sama dengan notasi-notasi yang tadi ditayangkan gitu ya. Jadi dua-duanya terukur gitu ya. Nah, akibatnya ya prapeta O kan kita mau memeriksa prapeta O itu terukur apa enggak. Prapeta O itu kan prapeta dari gabungan si BK iris AK itu kan gitu ya. Gitu. Dan masing-masing ini terukur. Jadi itu kalau dituliskan, mohon maaf. Prapeta tuh punya sifat, rasanya bab 1 di awal sekali kita bermain-main dengan fungsi prapeta gitu ya. Prapeta BK, mohon maaf tempatnya sudah sempit, saya nulisnya juga susah nih, ujung pena saya. Untung saya belum tremor ya, udah agak tremor sih, usia saya kan udah lumayan terukur. Jadi itu sama dengan semua itu. Begitu. Oke? Nah, proposisi berikutnya, fungsi bernilai real yang kontinu pada domain yang terukur merupakan fungsi terukur. Ini mah Anda pelajari aja ya, yang ini nggak dibahas buktinya ya. Jadi ini proposisi berikutnya Anda pelajari juga buktinya. Fungsi monoton pada domain interval merupakan fungsi terukur juga. Jadi maksud proposisi 4 ini, fungsi terukur tuh contohnya apa sih gitu ya. Nah, proposisi 4 nih ngejawab langsung nih. Banyak ya, fungsi monoton pada domain interval tuh contoh tuh fungsi terukur gitu ya. Dan
Ya Anda ambil fungsi yang seperti itu banyak banget kan gitu ya. Kalau yang tadi ini juga fungsi kontinu gitu ya. Ini juga contoh yang banyak sekali. Fungsi yang kontinu pada domain yang terukur. Domain yang terukur ya mudahnya selang AB gitu. Fungsi yang kontinu pada interval AB itu terukur tuh gitu ya. Jadi udah dua klaster fungsi terukur nih, fungsi kontinu, fungsi monoton gitu ya. Nah, berikutnya sifat fungsi terukur yang mungkin tidak trivial tapi bisa ditebak juga. Kalau kita punya fungsi bernilai real diperluas dengan domain E yang terukur, kemudian kita punya fungsi G yang sama dengan F hampir di mana-mana, maka G juga terukur. Jadi gitu. Mungkin kita punya fungsi yang seperti fungsi Dirichlet, fungsi apalagi gitu ya, yang kita tahu nilainya pada tidak pada seluruh E, tapi hampir di setiap titik anggota E. Dan nilai fungsinya itu sama dengan nilai fungsi lain yang terdefinisi pada E, dan kita tahu fungsi lain itu terukur. Nah, maka fungsi kita yang tadi itu akan terukur juga menurut sifat satu. Ya, jadi ini juga menambah contoh lagi nih, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk himpunan bagian D dari E yang terukur, F itu terukur pada E jika dan hanya jika pembatasan F pada D dan E minus D terukur. Nah, ini juga cara memeriksa sebuah fungsi itu terukur atau tidak. Kalau kita melihat rumusnya kok kadang-kadang ada fungsi yang seperti itu ya. Apa kalau X-nya anggota D, apa kalau X-nya anggota E min D gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, teorema 5 bagian kedua ini, proposisi, maaf. Bagian kedua ini mengatakan kalau pembatasannya pada D dan juga pada E min D masing-masing terukur, maka F itu sendiri terukur. Gitu. Ya. Saya udah menyiapkan buktinya, tapi kayaknya saya bahas salah satu aja ya, yang pertama aja ya. Untuk membuktikan bagian pertama itu, misalkan F terukur, ya. Kemudian kita akan meninjau himpunan ini. Definisikan himpunan A yang sama dengan himpunan titik-titik di mana Fx berbeda dengan Gx. Dan ini himpunan berukuran 0 ya. Nah, kita simpan dulu info bahwa ukuran A itu 0. Kita amati di sini himpunan titik X di E, di mana Gx lebih besar daripada C. Ini yang mau kita buktikan terukur gitu ya. Nah, himpunan ini bisa kita split menjadi himpunan titik X di A, di mana Gx lebih besar daripada C. Dan himpunan titik X di E, di mana si Fx-nya yang lebih besar daripada C. Diiriskan dengan E min A. Jadi mungkin yang terakhir pakai kurung deh ya. Walaupun kurungnya bisa dibuka karena himpunan yang pertama dengan himpunan E min A itu saling lepas ya. Jadi kalau sifat distributifnya dipakai ya. Oke, anyway. Setelah kita tuliskan seperti itu, tadi karena F sama dengan G hampir di mana-mana, ukuran A itu 0. Akibatnya ukuran himpunan yang pertama
eh, ukuran dari himpunan X di A ini kan subset dari A. Ini sama dengan 0. Ya, himpunan ini terukur ya, dan ukurannya 0. Selanjutnya himpunan yang kedua, X di E, di mana Fx lebih besar daripada C. Ini terukur karena hipotesis, karena F terukur ya. Demikian juga E min A. Jadi di sini A-nya tadi berukuran 0, jadi himpunan yang berukuran 0 terukur. E min A sama aja dengan E iris A komplement, itu terukur. Jadi semuanya terukur. Ya. Terbukti. Jadi ya kesimpulannya si ini tadi terukur. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin penguraian ini, himpunan ini Anda pelajari lagi ya. Jadi pertama, X-nya yang ada di A berarti ya tetap GX lebih besar daripada C. Ini X yang berada di luar A, di situ GX itu sama dengan Fx. Jadi kenapa ini kok jadi Fx? Karena di sini Fx sama dengan GX ya. Oke? Saya nggak menjelaskan itu tadi, tapi karena Anda tidak bertanya, saya khawatir bukan karena jelas, tapi juga tidak tahu yang mau ditanyakan. Oke, Obi, Farel, Mei, Andi. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Bagian kedua, ini Anda pelajari sendiri ya. Waktunya udah hampir habis nih. Jadi sementara saya masih punya beberapa teorema yang ya udah saya putuskan juga, buktinya juga Anda pelajari aja. Ini teknis ya. Anda sudah melihat beberapa contoh pembuktian yang bermain-main dengan himpunan, operasi aljabar himpunan begitu ya. Lalu tentunya definisi dan sifat-sifat yang sudah diketahui dipakai. Jadi teorema 6 ini untuk jumlah dan hasil kali. Kalau kita punya dua fungsi terukur pada domain E tertentu, jadi otomatis by definition gitu ya, E-nya juga terukur. Lalu keduanya terhingga hampir di mana-mana pada E, sehingga jumlah dan hasil kalinya terdefinisi hampir di mana-mana. Nah, teorema ini mengatakan bahwa yang pertama kombinasi linear dari F dan G, alpha F tambah beta G, itu terukur. Kemudian yang kedua, hasil kalinya juga terukur. Oke, nah khususnya untuk yang hasil kali saya udah menuliskan sih di sini bahwa hasil kali itu bisa dituliskan sebagai kombinasi dari bentuk kuadrat ya, F plus G kuadrat dikurangi F kuadrat kurangi G kuadrat dibagi 2 seluruhnya. Jadi cukup dibuktikan bahwa F kuadrat terukur. Nah, untuk membuktikan F kuadrat terukur, kalau kita tahu F-nya terukur relatif mudah. Untuk C negatif, himpunan X di E di mana F kuadrat X lebih besar daripada C itu ya sama dengan seluruh E terukur. Untuk C lebih besar atau sama dengan 0, himpunan X di E di mana F kuadrat X lebih besar daripada C itu bisa di-split menjadi 2. Yang pertama Fx-nya lebih besar dari akar C, yang kedua Fx-nya lebih kecil dari minus akar C, dan dua-duanya terukur menurut hipotesis gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, proposisi 7 ini untuk komposisi. Untuk komposisi
kalau G bernilai real dan terukur pada domain E, lalu F-nya continue, saya ulangi, lalu F-nya continue dan terdefinisi pada R, maka komposisi FOG itu akan terukur. Nah, buktinya saya berikan deh, masih cukup kayaknya, ini nggak terlalu panjang. Jadi menurut proposisi 2, H secara umum, H terukur jika dan hanya jika prapeta dari O terukur untuk setiap himpunan buka O. Ini H-nya apapun ya. H-nya apapun akan terukur kalau bersifat seperti itu. Nah, sekarang kita pakai proposisi 2 ini. Misal O buka. Ya. Maka prapeta dari F komposisi G dari O itu kan sama dengan prapeta dari G dari prapeta dari F dari O. Ya. Nah, karena F continue, prapeta dari O di bawah F itu buka. Nah, selanjutnya kita tahu G-nya terukur. Dan karena itu H tadi sekarang sama dengan G ini gitu ya. Jadi pernyataan H terukur jika dan hanya jika prapeta dari O di bawah H itu terukur untuk setiap himpunan buka O, kita pakai untuk G gitu ya. Ini memberitahu kita bahwa prapeta dari F dari O di bawah G itu terukur karena si prapeta dari O di bawah F-nya buka gitu ya. Nah, sekarang ini berlaku untuk setiap O buka, berlaku ini ya, kesimpulannya si F komposisi G ini terukur, dan itu artinya kita memakai pernyataan proposisi 2 sekali lagi untuk F komposisi G. Itu proposisi 7. Akibatnya di sini saya menuliskan nilai mutlak F akan terukur kalau kita tahu F-nya terukur. Kenapa? Karena nilai mutlak itu kan di sini continue ya, merupakan fungsi yang continue. Ya. Karena itu. Nah, proposisi ke-8 ini proposisi terakhir yang saya tayangkan pada kesempatan ini. Kalau kita punya dua fungsi terukur, maka maksimumnya terukur, minimumnya juga terukur. Ini sifat lattice ya. Anda tahu apa yang terjadi kalau saya punya F, katakanlah seperti itu. Kalau saya juga punya G, katakanlah seperti itu. Maka yang maksimum itu yang di atas ya. Jadi saya pakai warna merah. Ini yang maksimum ya, itu yang maksimum. Di atas saya pakai bahasa Inggris, ini saya nulis pakai Inggris. Yang di bawah adalah yang minimum. Jadi proposisi, mulai dari proposisi berapa tadi? 6, 7, 8 itu saya mundur 6 jumlah dan hasil kali, 7 komposisi. Kalau ini yang ke-8 wage dan V ya, apa istilahnya Obi? Ada notasinya itu dan itu ya. Obi tahu nggak? Orang graf notasinya seperti itu tuh. Jadi ini operasi juga nih.
Ya, kedua operasi ini menghasilkan fungsi yang terukur juga gitu ya. Saya kira itu buktinya Anda pelajari, dan soal latihan ini saya menuliskan 2, yang lainnya Anda lihat aja apa aja yang ada di buku. Saya akan pilih beberapa di antaranya sebagai PR, nanti saya informasikan di MS Teams ya. Oke, sampai di sini kuliahnya. Terima kasih udah mengikuti kuliah ini. Semoga bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, Pak. Masa-masa akhiri ya. Terima kasih, Pak.